Langkah pertama, add data dan tambahkan SHP rawan gempa bumi dan juga gerakan tanah. Setelah itu, klik kanan rawan gempa bumi, lalu klik property dan klik fields, dan unselect semua kecuali feed shape dan juga class. Selanjutnya, klik kanan pada gerakan tanah, lalu klik property dan file, lalu unselect semua kecuali file dan keterangan. Setelah itu, klik kanan rawan gempa bumi, lalu add file dan tambahkan tabel nilai rawan gempa bumi. Pada kelas menengah berikan nilai 4, lalu pada kelas rendah berikan nilai 3. Klik kanan open attribute table, lalu add file dan tambahkan nilai gerakan tanah. Untuk gerakan tanah rendah memiliki nilai 3, gerakan tanah menengah memiliki nilai 3 juga, dan sangat rendah diberikan nilai 2. Langkah pertama, add data dan tambahkan SHP rawan gempa bumi dan juga gerakan tanah. Setelah itu, klik kanan rawan gempa bumi, lalu klik property dan klik fields, dan unselect semua kecuali feed shape dan juga class. Setelah itu, klik kanan rawan gempa bumi, lalu add file dan tambahkan tabel nilai rawan gempa bumi. Pada kelas menengah berikan nilai 4, lalu pada kelas rendah berikan nilai 3. Dan pada kelas sangat rendah berikan nilai 2. Selanjutnya, klik kanan pada gerakan tanah, lalu klik property dan file, lalu unselect semua kecuali file dan keterangan. Setelah semua diberikan, intersect rawan gempa bumi dan gerakan tanah. Lalu klik kanan SKL bencana alam, open attribute table, dan tambahkan tabel nilai total. Selanjutnya, klik kanan tabel nilai total. Diberikan intersect rawan gempa bumi dan gerakan tanah. Lalu klik kanan SKL bencana alam, open attribute table, dan tambahkan tabel nilai total.
Selanjutnya klik kanan tabel nilai total dan add file. Lalu tambahkan nilai rawan gempa bumi dan gerakan tanah. Setelah itu add file dan tambahkan keterangan dan juga nilai SKL. Selanjutnya, select by attribute lebih besar dari 7 dan lebih kecil dari 8 untuk keterangan sedang dan nilai 4. Selanjutnya, select by attribute lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 6 untuk keterangan rendah nilai SKL 3.